Ya, lanjut. Nah, kalau kita bicara soal layanan online, ada namanya e-service quality. Ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan lewat internet. Contohnya seperti desain website yang mudah dipakai, keamanan data konsumen, atau pelayanan pelanggan yang cepat tanggap. Contohnya kalau desain website, misalnya kita lagi buka aplikasi Lazada, terus kita bingung maksud dari logo ini tuh apa, terus nggak ribet gitu. Misalnya nama kita sesuai, maksudnya cara kita ngisi nama tuh desainnya ada nama lengkap, terus ada biodata nomor telepon, itu kayak nggak susah gitu untuk didesain. Terus keamanan data konsumen, kita kan kalau mau menggunakan aplikasi e-commerce itu kita perlu mengupload nama kita, terus kita juga harus mengupload nomor telepon. Kadang-kadang kita juga kalau mau menggunakan kayak Lazada, kayak Shopee, misalnya di ShopeePay, kita juga harus mengupload KTP dan lain-lain. Itu perusahaan harus menjaga data keamanan kita. Terus dan juga misalnya pelayanan pelanggan yang cepat dan tanggap. Misalnya saya punya pengalaman, waktu itu saya pernah ngisi saldo, terus tiba-tiba nggak terisi di saldo tersebut, jadi saya langsung lapor ke pihak e-commerce tersebut. Nah, menurut saya itu juga merupakan e-service quality, dia itu cepat respon dan tanggap untuk menangani masalah tersebut. Oke, lanjut. Dan yang terakhir itu adalah minat beli ulang. Minat beli ulang itu adalah keinginan konsumen untuk membeli produk yang sama lagi karena mereka itu merasa puas. Nah, kalau konsumen merasa puas, biasanya mereka nggak cuma beli ulang, tapi juga merekomendasikan produk itu ke orang lain. Menurut Ferdinand, ada beberapa dimensi dalam minat beli ulang. Yang pertama itu minat transaksional. Ini artinya konsumen itu punya keinginan untuk melakukan pembelian lagi. Contohnya kalau kita puas dengan barang yang kita beli di marketplace, kemungkinan kita akan balik lagi untuk beli barang itu. Yang kedua adalah minat rekomendasi. Ini lebih ke arah konsumen yang suka merekomendasikan produk atau jasanya ke orang lain. Misalnya kita ngomong ke teman kita, beli di situ aja, di situ kayaknya bagus-bagus tokonya gitu. Terus ada minat pilihan. Yang ini tentang bagaimana konsumen ini melihat produk atau jasa tertentu sebagai pilihan utama dibandingkan yang lain. Misalnya kalau ada beberapa brand, tapi konsumen tetap milih satu brand favorit mereka. Terakhir, minat pencarian informasi. Nah, ketika konsumen ini tertarik banget nih sama suatu produk, dia itu akan mencari produk itu lebih lanjut, misalnya ke media sosial TikTok, gimana reviewnya, terus dia juga cari ke internet, khasiat dari produk tersebut misalnya. Itu. Jadi kalau suatu produk atau layanan itu bisa bikin konsumen puas, peluang mereka untuk beli produk itu lebih besar. Selanjutnya adalah pembahasan tentang profil objek penelitian. Lazada ini adalah platform belanja online yang berasal dari Singapura yang dibuat pada tahun 2011 oleh rakyat internet dan meluncurkan toko online-nya pada tahun 2012. Dia juga sudah masuk ke beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dengan Lazada ini juga mendapatkan dukungan dana besar dari investor seperti Tesco dan juga JP Morgan Chase. Nah, pada tahun 2016 Lazada sampai mencatat transaksi tahunan sebesar 1,36 miliar USD. Membuatnya pernah menjadi pemain utama e-commerce di Asia Tenggara. Lazada ini juga menawarkan beberapa produk mulai dari elektronik, pakaian pria dan wanita, alat rumah tangga hingga mainan anak. Kita juga sekarang bisa mengakses e-commerce Lazada ini di ponsel Android maupun iOS. Nah, dengan tagline effortless shopping, Lazada juga memudahkan konsumen menemukan produk yang diinginkan, memberikan opsi pembayaran aman seperti kartu kredit, transfer bank, atau cash on delivery atau COD, dan juga sering menawarkan promo menarik khususnya di aplikasi. Selanjutnya pembahasan tentang jenis dan metode penelitian, data dan sumber data. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya merupakan studi deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, di mana deskriptif itu tujuannya untuk kasih gambaran tentang variabel tersebut yang jelas tentang kondisi atau situasi tertentu, sedangkan yang kedua
minat beli ulang konsumen Lazada. Dan untuk datanya digunakan alat ini kuantitatif, bukan statistik apa. Dan data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dan untuk respondennya ini ke mahasiswa Universitas Widyatama untuk angkatan 2020. Dan untuk data sekundernya itu diperoleh dari literatur, buku, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya ada populasi, dan dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang menggunakan aplikasi Lazada. Dan sampelnya itu ditentukan menggunakan rumus Loving dengan tingkat kesalahan 10% yang menghasilkan jumlahnya sebanyak 96 siswa. Dan untuk tekniknya adalah purposive sampling, di mana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang telah melakukan pembelian minimal sekali di aplikasi Lazada. Dan selanjutnya untuk metode pengumpulan datanya, itu menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Ini menggunakan 5 pilihan respon yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan sumber data sekunder diperoleh mulai dari studi literatur dan jurnal-jurnal relevan. Dan untuk instrumennya ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yaitu dengan SPSS untuk mengolah dan menguji validitasnya. Selanjutnya untuk teknik analisisnya ada uji validitas, di mana kita pastikan data itu apakah valid. Jadi kita cek dulu pakai uji validitas supaya datanya benar dan sesuai dengan kenyataannya. Berikutnya setelah uji validitasnya sudah ditemukan, selanjutnya ada reliabilitas, di mana mengukur akurasi instrumen dengan SPSS yang buat tahu apakah hasil pengukuran kita stabil dan konsisten. Kalau diulang, setelah itu kita lakukan analisis deskriptif, di mana kita menjelaskan hasil data yang sudah dikumpulin tapi belum sampai buat generalisasi atau kesimpulan yang lebih jauh. Berikutnya itu ada uji asumsi klasik, di mana di uji asumsi klasik ini tujuannya buat pastiin hasil analisis kita itu nggak terpengaruh oleh masalah lain seperti data yang nggak normal atau tidak ada hubungannya dengan variabel yang nggak seharusnya. Nah, yang terakhir itu kita pakai analisis regresi berganda, di mana kita lihat apakah ada pengaruh antara promosi, service quality atau kualitas layanan, dan minat beli lagi konsumen di Lazada. Dengan analisis ini kita bisa tahu semua faktor ini saling mempengaruhi atau tidaknya mempengaruhi untuk setiap variabelnya. Oke, nah kita analisa. Nah, kalau seandainya ini proposal sudah diterima menjadi skripsi, nah coba perhatikan di 3.5 mengenai populasi dan sampel. Nah, pertanyaannya, apakah dalam populasi dan sampel ini bahwa pembuatan proposal ini sudah tepat atau benar dalam memberikan penjelasan terhadap populasi dan sampel? Nah, silakan ada yang mau mencoba. Dan pertanyaan kedua yang kaitan populasi dengan sampel, dikatakan sampel di sini kan mengutip dari Subiono ya, bahwa teknik purposive sampelnya yaitu teknik sampelnya purposive sampel. Nah, pertanyaannya, apakah sudah benar bahwa purposive sampel itu digunakan sebagai dasar kriteria dalam pengambilan sampel yang diteliti di objek penelitiannya Universitas apa namanya? Widyatama. Oke, dua pertanyaan, silakan.
apakah populasi yang sudah dibuat dalam proposal itu sudah memberikan tadi penjelasan secara lengkap yang menjelaskan mengenai populasi yang diteliti di Universitas Widya Tama. Yang kedua, dalam sampel tadi dikatakan diambil teknik sampel Sugiono. Nah, apakah benar bahwa teknik pengambilan sampel itu purposif, dan apakah penjelasan purposif itu sudah memadai atau tepat berdasarkan dari kriteria atau pengambilan sampel yang dilakukan di Universitas Widya Tama. Nah, terus pertanyaan selanjutnya coba lihat di 3.6. Di sini dikatakan metode pengumpulan data, bahwa metode pengumpulan data itu diambil menurut Alimul Hidayat 2001. Apakah pertanyaannya skala Likert merupakan bagian dari teknik pengumpulan data? Apakah skala Likert merupakan bagian dari teknik pengumpulan data? Nah, terus coba perhatikan 3.4. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai data dan sumber data. Apakah dalam penjelasan data dan sumber data ini sudah dijelaskan dalam proposal ini secara memadai sehingga memberikan informasi secara lengkap mengenai sumber data dan data? Nah, coba perhatikan antara operasional variabel 3.3 dengan teorinya 218. Nah, apakah sudah terjadi kesesuaian antara operasional variabel dengan tadi 2.18 dengan 2.18 mengenai minat beli ulang. Terus pertanyaan selanjutnya, coba lihat 2.3 kerangka pemikiran. Nah, apakah pembuatan kerangka pemikiran ini sudah dinyatakan tepat berdasarkan kaidah metode penelitian? Nah, dalam kerangka pemikiran, kan ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, apakah 1, 2, 3, 4 ini digunakan sebagai penjelasan instrumen penelitian sudah tepat atau tidak jika dikaitkan dengan operasional variabel? Dan juga melihat dengan kajian teorinya di bab 2. Oke, silakan. Terus saya mau bertanya di bab 2, coba lihat teorinya, saya lupa teorinya. Nah, ada teori yang menjelaskan bauran pemasaran. Apakah konsep bauran pemasaran yang diuraikan ini sudah tepat atau belum?
dalam 2.1.3 mengenai bauran pemasaran. Nah, selanjutnya 2.1.5 bauran promosi. Nah, jelaskan bagaimana konsep mengenai bauran promosi. Yang terakhir 2.1.1 pengertian pemasaran. Nah, jelaskan bagaimana konsep mengenai nilai inti pemasaran dan jelaskan mengenai sudut pandang atau filosofi dalam pemasaran. Mengenai nilai inti pemasaran itu jelaskan mengenai konsep inti pemasaran dan jelaskan mengenai sudut pandang atau filosofi dalam pemasaran. Ya, silakan. Ya, filosofi atau sudut pandang atau filosofi dalam pemasaran. Nah, silakan itu dulu. Ya, saya mau jawab. Oke. Nah, silakan. Gultom. Saya mau jawab yang bauran pemasaran. Yang bauran pemasaran itu seharusnya bukan 4P lagi. Ya. Untuk bauran itu sudah ada 7P. Yang tambahannya itu ada di people, proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Oke, betul. Nah, ingat ketika kita menuliskan karya ilmiah berupa skripsi atau proposal, kita harus menggunakan teori yang terbarukan. Nah, kalau ada teori yang terbaru mengenai bauran pemasaran, itu jangan menggunakan 4P lagi, betul, tapi gunakanlah 7P. Nah, oleh sebab itu, maka perhatikan ketika kita menggunakan teori-teori sebagai literatur, apakah ada teori yang terbaru. Nah, supaya pada saat penulisan karya ilmiah kita, konsep teori kita yang kita uraikan di bab 2 menjadi update. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, tadi harusnya kita gunakan 7P, betul apa yang dikatakan Gultom. Tambahannya tadi ada power, physical evidence, proses. Nah, betul. Oke, lanjut. Itu yang konsep bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran tadi ada di 2.1.3. Ya, 2.1.3, betul. Pak, saya mau jawab. Ya, silakan. Yang pertanyaannya, apakah skala Likert merupakan bagian dari teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi dalam penelitian tersebut skala Likert itu merupakan bagian dari teknik pengumpulan datanya. Jadi penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi responden. Skala Likert digunakan dalam kuesioner dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, SS, setuju, S, netral, M, tidak setuju, TS, dan sangat tidak setuju, STS. Sudah, Pak. Jadi metode dalam pengumpulan data, ingat. Nah, metode pengumpulan data dalam proposal yang kita buat skala Likert, nah itu bukan hal yang utama, tapi hanya sebagai alat apa? Bantu yang dinamakan sebagai skala pengukuran. Nah, seharusnya ketika kita menguraikan mengenai teknik pengumpulan data, kita harus uraikan dulu dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti. Misalnya, peneliti mengamati dulu, berarti melakukan observasi dulu. Nah, pada saat itu peneliti melakukan wawancara, misalnya datang ke perusahaan bertanya, Bapak, Ibu manajer atau direktur, saya dari mahasiswa Universitas Bung Karno dengan nama misalnya Teguh Wibowo, nomor NIM sekian ini melakukan penelitian, kira-kira diperbolehkan nggak Ibu, Bapak yang terhormat, ini surat surat riset saya. Atau pada saat mahasiswa tersebut melihat kira-kira perusahaannya seperti ini. Nah, berarti apa tuh yang selanjutnya? Harus juga menguraikan adanya survei. Nah, setelah survei itu apa? Jangan lupa, namanya peneliti, kita perlu mengumpulkan berbagai literatur sebagai upaya untuk mendukung dalam penelitian yang kita lakukan. Berarti harus ada teknik pengumpulan data, berarti studi kajian pustaka. Nah,
Lalu apalagi namanya penelitian ilmiah, kita memerlukan dokumentasi. Kira-kira misalnya kita ambil data-data dari perusahaan mengenai data misalnya service quality atau electronic quality. Pak, bisa nggak minta data mengenai electronic quality service? Kira-kira dari data quality service quality electronic service ini ada nggak permasalahannya Pak? Kira-kira kinerjanya berapa? Bagaimana, boleh nggak Pak minta data banyaknya konsumen yang offline Pak? Nah, berarti apa nih yang kita perlukan? Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Nah, setelah itu apa? Kita perlu untuk menggali informasi yang lebih lanjut terhadap orang-orang yang kita observasi, yang akan kita jadikan sebagai sampel. Maka kita memerlukan apa teknik selanjutnya, yaitu wawancara. Nah, di mana wawancara kita uraikan apakah nanti kita menggunakan wawancara yang sifatnya tertutup, wawancara tertutup, atau sifatnya terbuka. Nah, baru diuraikan lebih lanjut. Kalau sifatnya tertutup, maka peneliti baru menggunakan skala Likert untuk membatasi jawaban dari responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 yang tadi sudah disebutkan. Apa itu? Sangat setuju dengan nilai 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat sudah setuju 1. Nah, ini dia. Ya, oke, silakan. Nah, apa tuh yang lanjutan dari seputar itu kayak di apa sih, skala Likert digunakan juga untuk variabel seperti promosi penjualan, service quality, dan minat beli ulang Pak. Nah, ingat, coba minat beli. Nah, kita perhatikan judulnya. Judulnya apa? Pengaruh promosi penjualan electronic service quality terhadap minat beli ulang. Nah, berarti minat beli ulang itu apa? Variabel terikat atau variabel bebas? Oke, terikat. Berarti, ini sudah benar karena sudah menjelaskan bahwa adanya minat beli ulang sebagai bentuk variabel terikat. Nah, tapi ada kelemahannya enggak? Nah, masih kurang dalam penjelasan konsep teorinya. Harusnya jelasin dulu tuh pengertian minat beli ulang apa. Nah, jangan lupa. Lalu tujuan melakukan pembelian minat ulang. Nah, lalu selanjutnya harus menjelaskan juga teori-teori mengenai minat beli ulang. Nah, lalu selanjutnya menjelaskan mengenai proses bagaimana minat beli ulang. Baru terakhir menjelaskan mengenai dimensi atau faktor-faktor atau indikator yang mempengaruhi minat beli ulang. Nah, itu harusnya dijelaskan dalam proposal. Nah, selanjutnya silakan. Berarti Ya. kalau misalkan di proposal itu berarti itu juga masuk yang kayak manfaat, tujuan. Iya, harusnya dijelaskan secara rinci terstruktur tuh tadi minat beli, pengertiannya. Nanti kalau udah skripsi minat beli, terus tujuan minat beli, terus teori-teorinya, setiap variabel. Tapi Pak, kalau di kampus itu minimal proposal skripsi itu berapa halaman? Kalau proposal sih, kalau halaman tidak ada patokan karena proposal itu hanya gambaran umum. Kalau di sini untuk memberikan pemahaman bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Nah, tapi kalau udah skripsi nanti udah jadi skripsi itu paling tidak minimal harus 70 halaman. Tapi 70 halaman tidak dihitung dari daftar pustaka, terus lampiran, terus daftar isi, terus pernyataan sama cover judul. Nah, yang dihitung 70 halaman hanya bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, ini dia yang dihitung halamannya. Di luar itu tidak dihitung, lampiran-lampiran tidak dihitung. Berarti kalau proposal skripsi itu kalau misalkan buat itu 30 halaman tadi nggak apa-apa?
apa-apa. Mau sedikit 20 juga nggak apa-apa. Nanti ingat, proposal bukan menentukan lulus tidaknya. Hanya memberikan masukan dan saran untuk mahasiswa bagaimana nanti menindaklanjuti terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, itu dia. Jadi tidak divonis. Nah, nanti vonisnya nanti di sidang skripsi. Nah, sidang skripsi itu vonisnya bukan tidak lulus. Kalau tidak lulus kan berarti tidak mendapatkan gelar sarjana. Tetap lulus tapi dengan 2 kategori. Lulus ulang sidang atau hanya sidang sekali. Nah, itu dia. Misalnya dinilai banyak salah, pada saat tanya jawab banyak yang tidak bisa, ya sudah paling mengulang untuk sidang kembali. Nah, itu dia. Jadi nggak ada tidak lulus, tetap lulus, tapi ada yang 1 kali sidang, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin ada yang doyan sampai 5 kali. Nah, Setiap sidang itu juga bayar ya? Enggak, kalau lulus sekali doang udah cukup sekali. Saya kurang tahu ya sekarang berapa biayanya. Nah, kalau masalah begini-ginian, administrasi yang jagonya tuh Bu Eli yang ngerti. Nah, ya, silakan lanjut. Mengenai populasi dan sampel, bagaimana? Saya mau coba Pak, populasi. Ya. Untuk populasi penelitian itu sudah dijelaskan secara benar, itu mahasiswa dari Universitas Widyatama yang pernah melakukan pembelian 1 kali di aplikasi Lazada. Untuk sampel itu juga telah dihitung dengan menggunakan rumus Swafi dengan tingkat kesalahan sebesar 10% dan menghasilkan 96 responden. Untuk teknik proportif samplingnya digunakan dengan kriteria mahasiswa Universitas Widyatama angkatan 2020 yang pernah membeli barang di Lazada. Oke. Nah, kekurangannya ada, jangan lupa apa tuh? Populasinya dia tidak menjelaskan bahwa jumlah populasi dari teknik tadi Slovin sebanyak 2.300 ini diperoleh apakah dari semua fakultas. Namanya universitas kan pasti banyak fakultas. Ada fakultas misalnya teknik, industri, fakultas hukum, fakultas sosial, ilmu politik, ada fakultas seni rupa dan desain dan lain sebagainya. Nah, seharusnya 2.300 ini didapat dari fakultas mana? Apakah semua fakultas ataukah cukup 1 fakultas saja? Misalnya fakultas ekonomi dan bisnis, FEB misalnya contoh. Nah ini kurang dalam penjelasan selanjutnya. Nah, dari fakultas FEB ini nanti populasinya juga harusnya dijelasin. Nah, 2.200 tersebut diperoleh dari misalnya seluruh fakultas angkatan berapa misalnya. Apakah angkatan misalnya dari angkatan tua misalnya yang belum lulus yang udah 7 semester, yang udah maaf yang udah 14 semester siapa nih? Nah, itu. Nah, ataukah hanya kita batasi populasinya dari 2020 misalnya sampai 2024 misalnya. Oke, selanjutnya kalau sampel bagaimana nih? Nah, sampelnya juga ingat dalam proposif kurang penjelasannya apa tadi? Proposif itu kan sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Nah, harusnya ada kriterianya. Misalnya sampelnya yang diambil adalah tadi fakultas ekonomi dan bisnis misalnya contoh. Angkatan misalnya 2020 sampai dengan 2024. Nah, lalu pembelian Lazada hanya 1 kali, baik mahasiswa pria maupun mahasiswa atau mahasiswi
wanita, misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa nih dalam Slovin kan ada E. E ini artinya apa sih? E 10%. Oke, jadi margin error yang kita bisa toleransi. Nah, artinya apa? 10% nih yang bisa kita toleransi kalau ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Misalnya udah dihitung dari 10% 96. Nah, oleh sebab itu ini batas minimal dalam pengambilan sampel. Nah, takutnya kan nanti kalau nyebar kuesioner kan, misalnya nih, saya contoh. Nah, misalnya ini kuesioner disebar. Nah, kalau bisa ini dilebihkan. Supaya kenapa dilebihkan? Kalau takutnya ada responden yang mengisi kuesioner itu, misalnya ada 30, ada 4 yang diisi, 5 itu bisa menyebabkan pada saat diolah data SPSS hasilnya tidak baik. Nah, oleh sebab itu supaya mengatasi responden yang tidak menjawab dengan lengkap, nanti diakibatkan adanya kecacatan dalam menganalisis data, lebih baik 96 ini batas minimal dilebihkan. Misalnya contoh boleh dilebihkan 5, 10. Nah, supaya nantinya kalau ada responden yang enggak diisi lengkap, ya itu bisa digantikan. Nah, kalau 96 kan bahaya. Kalau 6 aja cacat berarti udah 90, nggak bisa diolah. Kan batas minimal 96. Nah, oleh sebab itu perlu dilebihkan. Nah, misalnya dilebihkan 6. Kalau ada 6 yang cacat dalam mengisi kuesioner, dalam arti pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang bolong nggak diisi, misalnya 5, 10 atau berapa. Nah, ini ada penggantinya 6 jadi 96. Nah, itu dia contohnya. Oke, lanjut. Nah, coba kerangka pemikirannya. Nah, sudah pas belum tuh? Silakan, ada yang mau beri tanggapan ya? Saya mau nyoba yang apakah pembuatan kerangka pemikiran sudah Ya. sesuai dengan kriteria penelitian, apakah poin 1, 2, 3, 4 sudah sesuai, yang equality service Pak, kerangka pemikiran dalam proposal sudah sesuai karena ada hubungan antara variabel secara logis dan visual lebih informatif. Namun ada pun kekurangan dari indikator service quality, yaitu efisien layanan, service efisien, kepuasan pelanggan, service availability, dan privasi customer dan kontak customer, yang dimana tadi pada kolom profil aplikasi masih ada data pribadi seperti alamat, kontak, dan email info sendiri Pak. Oke, kita harus ingat ketika kerangka pemikiran dibuat kita hanya menjelaskan mengenai keterkaitan variabel, apakah variabel tersebut menjelaskan hubungan atau pengaruh yang perlu diteliti baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, ingat kerangka pemikiran ini tidak boleh memunculkan ini nih, indikator nanti ketika teori sudah dijelaskan, lalu setelah itu dijelaskan operasional variabel, baru kita boleh menguraikan mengenai indikator. Nah, indikator itu boleh dimunculkan kalau teori-teori sudah dimunculkan. Ini kan teori belum. Nah, memunculkan variabel, memunculkan indikator itu nanti adanya di bab 3 dalam metodologi penelitian. Subbabnya yaitu tadi operasional variabel. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Nah, ini kekurangan selanjutnya kerangka pemikiran harusnya kan ada penjelasan nih. X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Nah, jangan lupa ada penjelasan secara deskriptif. Nah, misalnya
2.1.4 misalnya contoh pengaruh promosi penjualan terhadap penjualan. Nah, dijelasin dulu nih. Menggunakan paragraf. Nah, jangan lupa. Misalnya paragraf pembuka dulu. Contoh, bahwa dalam usaha memerlukan adanya upaya pengelolaan dalam marketing. Marketing itu sangat penting bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai penjualan. Untuk bisa meningkatkan nilai penjualan, maka perusahaan harus berupaya dan membuat suatu manajemen dan pengelolaan secara tepat dan strategi bagaimana penjualan itu dilakukan. Salah satu upaya bisa dilakukan dalam meningkatkan penjualan dengan melakukan promosi. Nah, baru ada teorinya. Menurut misalnya Kotler, promosi adalah bla 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 bla. Berdasarkan hal tersebut, maka promosi memiliki peranan yang penting untuk dapat, salah satunya untuk dapat meningkatkan nilai penjualan. Nah, habis itu titik dijelasin lagi menurut, nah siapa? Misalnya menurut Hermawan 2023 halaman 113 bahwa penjualan adalah, nah habis itu jelasin tersebut karena keduanya memiliki hal yang bisa terkait dan memiliki pengaruh, maka berdasarkan teori siapa misalnya yang menyatakan apabila perusahaan memperhatikan promosi dengan tepat dan dengan melakukan pengelolaan yang baru. Wah, buat saya. Nah, nggak apa-apa, matiin dulu. Untung pakai ini apa? Oke.